penentuan awal Ramadan dari sebelum-sebelumnya, sehingga di jamaah kita terkadang ada sedikit kebimbangan. Ini sudah tanggal 1 atau belum ya? Nah, karena ini perlu diketahui juga di jamnya Persatuan Islam Dewan Hisab dan Ruqyah. Kalau dulu Dewan Hisab saja nggak pakai ruqyah. Ketika di beberapa periode sebelum tahun 2012 Persatuan Islam masih menggunakan pendekatan hisab murni, sehingga ketika sudah ditetapkan perhitungan hisab di kalender, tidak perlu lagi menunggu adanya pembuktian ruqyah. Nah, ini metode dulu begitu. Tetapi oleh para ulama ahli hisab dan ruqyah dan Dewan Hisab dan Persatuan Islam itu dikaji apakah itu tidak menghilangkan dari awal dari pokok sumul ruqyah. Nah, jadi kemudian timbullah upaya untuk memadukan hisab dengan ruqyah. Nah, memadukan hisab dengan ruqyah itu bahwa hasil hitungan hisab memang sudah diketahui, tapi itu belum menjadi dasar syar'i untuk memulai sahur, karena dalil syar'inya tetap harus ruqyahnya, bukan hasil diketahui hitungan. Nah, itu mulai berpindah, bergeser pola pemahamannya. Maka konsekuensinya harus diprediksi bahwa bulan terlihat. Nah, sebelum sampai 12 tahun 2012, kaidah kita masih sama dengan kaidah Mabim, bahwa kemungkinan terlihat itu adalah di atas 2 derajat. Jadi tidak pernah ada perselisihan dalam hal penanggalan dan pembuktian. Tapi berdasarkan masukan dari para ahli astronomi, baik itu di LAPA, di GOSTA, di Observatorium Planetarium Taman Ismail, bahwa dalam catatan mereka belum pernah terdata, terpotret adanya hilal yang terlihat itu di bawah 4 derajat. Nah, itu masalah. Gitu. Jadi jadikan dasar hisab ruqyah arus astronomis Dewan Hisab Ruqyah Persatuan Islam. Nah, ini telah diperjuangkan terus agar standar Mabim itu singkatan dari Malaysia, Indonesia, Brunei, ditambah Singapura, Mabim, yang mereka ahli-ahli hisab ruqyahnya menyepakati standar terendah itu untuk ukuran ruqyah Indonesia itu 2 derajat. Nah, namun sampai sekarang belum ada data recordingnya, rekaman hasil meruqyah itu di bawah 4 derajat. Nah, itulah terjadi. Di satu sisi kita ahli hisab ruqyah Persatuan Islam menetapkan standar 4, sementara di Mabim 2 dan selalu menyatakan terlihat. Kita belum punya alat untuk membandingkan atau menolak pengakuannya. Di situ yang terjadi, akhirnya diserahkan kepada keputusan pimpinan pusat. Nah, sehingga ada beberapa kali yang sangat kritis, itu sekarang kritis itu artinya sudah 4 derajat juga, tapi ada persyaratan yang belum terpenuhi. Standar ketinggian hilalnya 4 derajat, tapi jarak elongasi bulan mataharinya harus 6 derajat juga. Nah, bulan ini Ramadan awal kemarin tingginya sudah 4 derajat, tapi elongasinya belum 6 derajat, baru 4, jadi sangat kritis posisinya itu. Itu yang menyebabkan antara ketetapan kalender dengan pengumuman jadi berbeda. Nah, memang dilematis sebenarnya di pimpinan pusat. Karena itu kemarin juga di Dewan Hisab Ruqyah dan Dewan Hisbah kembali dibahas lagi untuk mencari solusi yang paling akurat, paling tepat
tepat antara penghitungan dengan penglihatan. Bagaimana kok bisa terjadi perbedaan? Kalau dulu hanya penglihatan dan penghitungan saja sudah beres, tidak mungkin akan terjadi kebimbangan ketika menetapkan awal. Nah, namun insya Allah ini sedang berproses karena pada dasarnya teori yang dikembangkan oleh Dewan Risatu yang Persatuan itu secara teori sudah diakui oleh semua. Secara teori itu sudah diakui semua negara di Mabis ini, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Sudah diakui secara teori, tetapi secara praktek masih banyak yang keberatan bahwa tidak mesti standar terlihat itu harus ukurannya adalah alat observatorium atau teropong bulan. Kan di masa lalu juga masih mata telanjang, jadi perdebatannya masih di situ gitu, perdebatannya. Nah, mudah-mudahan ke depan Dewan Risatu dan Budaya Islam terus bisa meyakinkan kepada negara-negara Asia Tenggara bahwa standar imkan rukyat itu harus naik dari derajat sampai 4 derajat. Nah, kalau itu selesai, insya Allah tidak akan lagi ada perbedaan antara penanggalan dengan pengertian. Ini mungkin sebagai pengantar, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebagai informasi sedikit tentang apa yang terjadi ketika kita mengawali Ramadan. Ada masalah perbedaan antara yang di kalender dengan penetapan, karena itu posisi kritis sudah 4 derajat, tetapi elongasinya yang belum terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tema yang dimintakan kepada saya pagi ini terkait bagaimana saum Ramadan adalah sebagai sarana yaitu membangun ketahanan akidah. Saya yakin kalau saum dari aspek-aspek ubudiyahnya, pikirnya sudah sangat sering kita bahas. Tapi bagaimana saum kita kaji, kita bahas dari aspek pembangunan akidah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa seluruh ibadah di dalam Islam pada dasarnya itu adalah tujuan akhirnya itu menciptakan pribadi-pribadi yang takwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah 21, Allah firmankan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu semua kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu dan manusia seluruh kamu untuk apa? La'allakum tattaqun. Jadi ibadah itu sarana untuk mencapai pada takwa. Dengan ibadah itu puncaknya, pencapaiannya adalah la'allakum tattaqun. Nah, dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada kita semua, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, dan yang lain-lain, tidak ada ibadah yang langsung dikaitkan dengan buahnya yaitu takwa. Sholat kami diperintahkan aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'at raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Nah, itu dalil bahwa sholat juga harus berjamaah. Warka'u ma'at. Tidak aqimus sholat ta'alakum tatakun, itu ya. Ada nggak yang itu? Nah, atau wa atuz zakat ta'alakum tatakun. Ada yang begitu ayatnya? Tidak. Begitu pula ibadah watimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah karena Allah. Tidak watimul hajja wal umrata la'allakum tattaqun. Tapi ibadah yang langsung dikaitkan dengan tujuan ibadah itu sendiri itu saum. Yaitu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi itulah keistimewaan saum. Saumnya dikaitkannya langsung kepada buah yang tidak dicapai yang melahirkan ketakwaan bagi orang yang melaksanakan. Walaupun seluruh ibadah tujuannya memang untuk takwa,
Tapi yang disebutkan la'allakum tattaqun itu adalah sahur. Ini mengisyaratkan dalam sahur ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Dalam sahur ada nilai-nilai yang lebih dalam dibanding dengan ibadah yang lain. Ini juga menerangkan bahwa ibadah itu yang tafawwatu ba'duhu ba'dun, satu ibadah itu selalu bertingkat berbeda dengan ibadah yang lain. Dan ini keistimewaan syariat Islam. Ibadah itu bervariasi ya Bu ya, berbeda-beda. Ada ibadah harian, sholat wajib 5 waktu. Ada ibadah pekanan, sholat wajib Jumat, hanya bagi bapak-bapak. Ada sholat tahunan, Idul Fitri, ada sholat saja berbeda-beda. Berbeda-beda waktunya, tempatnya, penyebabnya, sampai kepada hukumnya dan fadilahnya, keistimewaan. Yang wajib saja dengan 5 waktu oleh Allah diistimewakan, perbedaan waktunya itu diistimewakan. Yaitu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fatiqana masbuda. Subuh diistimewakan Bapak Ibu sekalian dari 5 waktu yang lain. Yang wajib diistimewakan dari sunnah apalagi. Yang sunnah dengan yang sunnah lain pun berbeda-beda pula. Apa dengan antara sholat sunnah yang paling utama, paling istimewa? Apa Bapak sekalian? Tahajud. Yang mulai karena sholat sunnah tapi disebut dalam Al-Quran, ya kan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan Islam mengajarkan bahwa ibadah itu bervariatif, beda-beda macamnya, jenisnya. Yang satu jenis pun berbeda-beda tingkatannya. Yang satu tingkatan pun sunnah beda-beda juga keutamaan. Yang satu tingkatan wajib beda keutamaan. Ini cara Allah membangun dalam diri manusia itu selalu segar, selalu senang, selalu ceria dan optimis. Karena setiap ada syariat baru timbul harapan baru. Setiap ada satu jenis ibadah yang baru timbul kegairahan baru. Coba Bapak sekalian, beda tak gairah kita sholat berjamaah 5 waktu dengan sholat berjamaah Idul Fitri ibadah? Beda tak Bapak sekalian? Semangat yang mana coba? Makanya ada kaum muslimin anu sholat nanti setahun sekali aja. Nah kalau gairah ya kan, kalau semangat gitu, kalau gairah, padahal sama sholatnya. Nah itu dari Jumatan gitu, misalnya 2 kali gitu. Banyak orang menyepelekan. Kan malah di bahasa gitu, beliau dan urusan tiap di tentara gitu. Bisa di 2 kali aku isi, ayat sholat karena izin ayat. Ayat di sini ada bilang bisa beliau dan minggu sekali tentara di Jumatan aja. Jadi ada setahun sekali. Masya Allah, tahunya muslim sholatnya setahun sekali itu ya. Tapi ini hikmah dari syariat Islam dalam menetapkan sesuatu, hikmah itu tasyri', hikmah dalam syariat. Allah yang maha tahu memahami psikologis manusia. Psikologi kita itu bosenan, terus itu bosen tuh, bosen dari HP jadulnya, terus tuh. Nah kalau bosan dari suami jadul itu, lagi bosan dari suami jadul, bapak-bapak belah bosan dari istri jadul. Tapi itu bagian manusia, maka dengan ibadah pun oleh Allah divariasikan supaya menolak kebosanan, kejenuhan, al-malal, kejenuhan. Wajar tuh kejenuhan. Karena itu Rasulullah SAW tidak menyukai mengaji tiap hari walaupun diminta oleh sahabat. Terus kan sahabat membutuhkan ke Rasulullah agar ngajinya tiap hari. Ditolak ke Rasulullah, enggak mau. Kenapa? Kalau dia al-malal, takut bosan. Nah,
takut jenuh. Pemuda ibadah bisa jenuh, maka supaya terjenuh, Allah variasikan juga. Sholat beda-beda waktunya, beda jumlahnya, beda tata caranya. 5 waktu saja ya Bu ya. Waktu itu beda-beda. Subuh suasana lain 2 rakaat. Dikeraskan bacaannya. Duhur siang hari 4 rakaat di belakang. Asar sore hari 4 rakaat di belakang. Maghrib menjelang malam 3 rakaat dikeraskan. Isya berapa rakaat dikeraskan lagi. Yang 2 rakaat, yang 2-nya tidak sunnah. Ini namanya hikmah tasyri'. Hikmah tersyariatkan sesuatu. Maka Allah syariatkan pada kita ibadah saja macam-macam. Dari mulai sholat bermacam-macam, zakat macam-macam, dari zakat mal, zakat fitrah, zakat perhiasan, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat perdagangan. Datang lagi syariat lain saum tahun sekali yang wajib, yang sunnah tahunan, ada Asyura, ada Arafah, ada saum sasihan bulanan 3 hari di pertengahan, ada puasa mingguan, ada puasa selang sehari. Saum Nabi Daud tidak boleh lebih dari itu kata Rasulullah. Kalau saum berpuasa tidak baik. Jadi ada ibadah saja berlebihan tidak baik. Jadi kalau ibadah overdosis juga nggak bagus. Minum obat overdosis bukan sembuh. Ibadah kalau overdosis nggak bagus. Kan kalau bisa ramai insya Allah nggak bakal ada orang ibadah overdosis. Kebanyakan kurang dosis. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau di masa Nabi banyak sahabat yang guru Nabi itu overdosis ibadahnya. Overdosis itu merasa kurang cukup dan standar yang ada. Kalau kita sebaliknya yang ada merasa kebanyakan. Buktinya yang sehari semalam itu bolong-bolong. Buktinya yang setahun sekali aja banyak yang melanggar. Itu mah mentalitas zaman sekarang. Kalau di masa Rasulullah terus sering mengingatkan karena sahabat itu overdosis semangatnya. Overdosis sholat, overdosis sahur. Siapa di antara yang overdosis itu? Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari baru saja menikah. Istrinya datang ke rumah Aisyah. Biasa sama istri dia ngobrol. Jadi enggak dosa Bu kalau itu ngajak lagi ngobrol. Itu alami. Masa sahabat juga suka itu. Yang nggak boleh itu ngobrol lalu ngobrolin orang. Nah itu jadi yang nggak boleh bukan ngobrol tapi apa? Ngobrolin orang lain. Kalau ngobrolin orang lain namanya ghibah. Tetapi yang namanya manusiawi itu kata istrinya Abdul bin Umar datang ke Aisyah mula-mula ngobrol yang lain. Tapi lama-lama Aisyah heran kok tiap datang ke sini ini istrinya Abdul bin Umar ini ya. Abdul bin Amr, Abdul bin Amr ada sedikit namanya sama Umar, Amr beda bahasa. Untuk membedakan biasanya ujung rohnya pakai waw. Nah kalau Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau ini Abdullah bin Amr bin As kesananya. Jadi Abdullah bin Amr bin As. Nah Aisyah bertanya, kenapa sih kamu tiap kesini aku perhatikan baju kamu itu lusuh, baju kamu itu kalau bahasa kita nggak pernah disikat, nggak pernah diricin, kusut, lusuh, wajah kamu nggak ceria. Kenapa? Kamu tuh kan baru nikah, masih. Nah, akhirnya keluar juga tuh rahasianya nih, keluarganya. Kakaknya ada dengan benar. Buat apa saya harus berdandan yang rapi, berpakaian yang bagus, saya harus bersisir, bersolek. Orang suami saya ada nggak pernah memperhatiin saya. Nah gitu kan. Kata istri siapa? Abdullah bin Amr bin As.
diperhatikan, harus diperhatikan ya. Kan itu mah sebenarnya dong bos, sebenarnya kan kalau nggak diperhatikan buat siapa dandannya ya? Nanti kalau nggak diperhatikan di rumah, dandannya buat orang di luar rumah, bahaya ya punya. Wah, kan. Kata istri Abdullah bin Amr, saya ini nggak pernah diperhatikan oleh suami saya. Akhirnya Aisyah jadi penasaran. Nah ini hampir menunjuki bahan ini, hampir. Tapi untungnya positif. Kata Aisyah, memangnya kenapa suamimu tidak memperhatikan kamu? Kata istrinya Abdullah bin Amr bin As, suami saya ini kelewat soleh. Jadi soleh ini jangan Pak diadukan sama istri-istri. Soleh ini terus soleh ngomong soleh ini suami saya mah. Kata istrinya Abdullah bin Amr bin As, memangnya kenapa solehnya? Kalau malam habis waktunya dipakai baca Quran. Tidak membaca Quran, sholat sampai subuh. Jadi yang namanya sholat malam itu suami saya tidak pernah tidur kan? Terus, jadi saya nungguin aja nggak pernah kebagian. Kasihan ini pengantin. Kalau malamnya habis taqumul laila wa tasumun nahar, dia selalu sholat malam. Siangnya puasa, tidak pernah berbuka, artinya tidak pernah berserah, selalu persiapan. Wayaqulu dan membaca. Aisyah kaget, sampai segitunya kesolehan suamimu. Berarti lebih soleh dari Rasulullah. Kalau begitu, Aisyah. Kalau begitu lebih soleh dari Rasulullah. Memang begitu kan suami saya. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol di rumah Aisyah, Abdullah bin Amr bin As pulang. Istrinya Abdullah bin Amr. Rasulullah datanglah ke rumah Aisyah. Baru saja mau duduk, Aisyah bercerita, ya Rasulullah, jahat imro'atu Amr bin As pada karot Aisyah. Maka Aisyah menceritakan pada Rasulullah. Kaget Rasulullah. Langsung Rasulullah berdiri nyuruh seseorang panggilkan Abdullah bin Amr bin As. Datanglah utusan Rasulullah Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah bin Amr bin As, kok dipanggil oleh Rasulullah sekarang juga? Apa yang memanggil saya? Akhirnya datanglah tergopoh-gopoh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As masih jauh mudanya dibanding Rasulullah SAW. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah usia 53 tahun ya. Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah itu usia 23 tahun setelah wafat Khalid. Nah, Abdullah bin Amr bin As masih di wafat kita jauh usianya dari Rasulullah. Maka ketika datang ke Rasulullah, langsung Rasulullah bertanya, ya Abdullah, alam tuhbar anaka tasumul lail, anaka tusallil lail wa tasumun nahar wa taqra'ul Qur'an. Wahai Abdullah bin Amr, aku mendengar kabar nih, kalau bahasa kitanya begitu, alam tuhbar, aku mendengar kabar nih, kata Rasulullah, bahwa kau itu menghabiskan malam untuk qiyamul lail, menghabiskan siang untuk puasa, menghabiskan waktu untuk membaca Quran. Wah, Abdullah bin Amr bin As begitu ditanya itu bangga kan? Karena berarti yang diceritakan orang kebaikannya kan? Orang itu nggak senang kan kalau bicara keburukannya Bu ya? Kalau bicara kebaikannya bangga. Maka Abdullah bin Amr benar sekali. Memang kenapa? Kata Rasulullah, jangan melakukan itu. Kaget Abdullah bin Amr bin As. Kok ada Rasul melarang saya jangan sholat malam, jangan puasa siang, jangan baca Quran? Kata Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, aina kuntu di masjid, bagaimana kedudukanku dibanding dengan kedudukan? Kau ini orang baik, kau ini nabi, kau ini Rasul. Sedangkan orang biasa, tidak mungkin aku akan menyamai engkau. Kalau aku ibadah biasa-biasa saja, tidak mungkin cukup bagiku. Karena aku tidak mendapat garansi dari Allah, tidak dapat jaminan dari Allah surga. Sedangkan engkau telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Rasulullah berkata, jangan kau lakukan itu, wahai Abdullah bin Amr.
Maka kamu tidur di awal malam, bangun di akhir malam. Atau kau sholat di awal malam dan kau tidur di akhir malam. Puasa kau 3 hari setiap bulan cukup, itu seperti bulan seperti puasa sebulan penuh. Salah satu ayamin, innaha tahfi syahrun kamilan. Puasalah kamu 3 hari dalam sebulan, itu cukup untuk pada sunnah sebulan. Lalu Allah mengatakan, bacalah Quran 1 kali dalam 1 bulan, satu kali khatam dalam 1 bulan, cukup. Kata Allah bin Amr bin As, tidak, aku tetap ingin sholat sepanjang malam, aku ingin tetap puasa setiap. Akhirnya terus, kalau kau masih mau juga, cukuplah kau berpuasa 2 kali dalam sepekan, yaitu Senin dan Kamis. Cukup kau menghatamkan Quran 10 hari 1 kali khatam. Kata Abu bin Amr, tidak mau Rasulullah. Berarti saya kalau begitu jadi syekh, jadi mundur lagi saya. Kata Nabi, kalau kau masih mau juga, hendaklah kau berpuasa sehari, berbuka sehari. Hendaklah kau khatamkan 3 kali Al-Quran, 1 kali khatam. Tidak ada kebaikan lebih itu. Sampai dia acam ibu Rasulullah, kalau lebih baik itu gak baik itu kamu. Masya Allah, itu namanya overdosis ibadahnya. Saking semangat, saking antusias. Rasulullah sampai mengendalikan antusiasnya sahabat. Saya yakin kalau Rasulullah sekarang sebaliknya mungkin ya Bu ya. Berapa kali kamu sholat puasa sebulan? Nggak pernah Rasulullah. Berapa lama kamu sholat semalam? Berapa kali khatam Quran sebulan? Pasti Rasulullah akan kembalikan perintahnya, ya kan? Bukan melarang, tapi mendorong-dorong. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisi umat, sesuai dengan kondisi jamaah yang dihadapi. Maka yang dihadapi Abdullah bin Amr bin As, yang dihadapi sahabat yang sangat antusias ibadah, direm oleh Rasulullah, jangan berlebihan. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Salah satunya yang terkenal lagi apa itu? Yang terkenal adalah bisa 3 orang yang datang ke istri Nabi bertanya cara ibadah Rasul kan? Sampai kata mereka, kok sedikit ibadah Rasul? Jadi yang sepele, falamma dzukira taqaluha, tak diberitahukan, sedikit ibadah Nabi mah. Ya pantas beliau mah sudah diampuni dosanya. Kita mah enggak cukup seperti Nabi. Maka yang satu mengatakan, anak fa'as mudah kok. Wala akil, apakah berpuasa seumur hidupmu buat teman-teman. Yang satu mengatakan amanah fa'usalil lail wala anak, saya akan puasa, akan sholat sepanjang malam, tidak akan pernah gitu. Yang satu lagi mengatakan amanah fala tuzawwiju nisa, apa aku mau ibadah terus tidak bakal pernah menikah. Sampai begitu. Ini 3 orang tuh ditegur lagi oleh Rasulullah. Jadi menunjukkan ada antusiasme semangat psikologi yang berbeda kita dengan zaman para sahabat. Ketika semangat ubudiyah, ketika ruh ibadah begitu tinggi, orang bisa melampaui batas yang diterima saking antusias. Sebaliknya ketika ruhul ubudiyah, hamasah ibadah, semangat antusias ibadah menurun, justru hak ibadah semakin tidak ada. Nah, kira-kira kalau sekarang ini overdosis atau kurang dosis? Kurang dosis. Maka kalau kurang dosis berarti tugas para asatidz, tugas para ulama sekarang nambah dosis. Tapi masa Rasul mengurangkan dosisnya dengan berlebihan. Kalau sekarang ditambah dosis umat supaya naik kan gitu. Jangan sudah kurang diberi cerita yang mengurangkan makin tidak ada terbalik. Nah, ini namanya muqtadal hal. Harus situasi kondisi terus. Ini hadis banyak sekali pelajarannya pada saya. Pertama itu adab menerima berita. Rasul walaupun yang menceritakan istrinya itu Bapak Ibu, ketika datang Abdullah bin Amr bin As, kalimatnya begini, kalam uhban.
mau klarifikasi, coba apa pelajaran? Tidak boleh kita langsung menerima sebuah berita, kita yakin, kita percaya, kita ponis atau dasar tuh orang begitu. Padahal kita sendiri belum pernah menanyakan, belum pernah mengetahui. Jangankan Bapak Ibu itu berita buruk, berita baik saja perlu diklarifikasi, perlu ditabayunkan. Nah, misalnya bukan berita baik orang kami ibadah. Gimana kalau yang diceritakan itu tidak ahli ibadah? Nah, kita sekarang di zaman medsos, Masya Allah, banyak tanpa disadari terjerumus kepada pelanggaran dalam menerima berita, langsung kita percaya. Apalagi kalau cerita buruk, senang sekali ya. Karena kalau cerita buruk dia asik diceritakan. Kalau yang baik mah langsung dari. Nah, Rasul berikan contoh kepada kita bagaimana Rasul yang mulia menerima kabar baik saja, tapi baiknya berlebihan. Beliau bertanya dengan kalian baik. Ketika diberitahukan oleh Rasulullah Abdullah bin Amr bin As, beliau sangat gembira. Beliau tidak mencela, tapi setelah diterangkan kata beliau jangan melakukan itu. Tetapi ketika Abdullah bin Amr bin As masih terus memaksa, diberi pilihan Rasulullah tingkatan-tingkatan. Ini menunjukkan Bapak Ibu, amalia seorang hamba di hadapan itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang seperti Abdullah bin Amr bin As. Maka Rasul ngasih pilihan, kamu mau saum 3 hari dalam sebulan, atau kamu merasa nggak cukup ditambah dengan setiap Senin dan Kamis, atau selang 1 hari. Lebih daripada itu overdosis. Baca Quran juga begitu kata Rasulullah. Sebulan sekali, 10 hari sekali, atau 3 hari sekali petang. Ada nggak Bapak Ibu yang 3 hari sekali khotamnya? Ada tidak? Jujur, saya mah jujur nggak pernah, nggak sanggup, ya kan? Berarti kalau 3 hari khotam Al-Quran, berapa juz Bapak Ibu seharinya? 10 juz. Coba, kalau 1 juznya sejam berarti berapa jam? 10 jam. Kalau nonton sinetron sanggup 10 jam Bapak Ibu. Kalau baca Quran, insya Allah 10 menit dalam sebulan. Adakah Bapak Ibu baru ada ngajarin anak, ayo anak-anak belajar Quran, mama ajarin, ya sudah pada pegang baca Quran ke anak-anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah. Pasti lihat ya, udah nyangker itu. Putra tema terus itu tampuan ngantuk, mama kan habis makan sahur tadi. Ini 10 juz sehari. Nah sekarang kalau kurang daripada itu berarti dia nggak ngerjain apa-apa, ya kan? Nah berarti overdose dari ibadah. Ini Masya Allah. Inilah kasih sayang lemah lembutnya Rasul dalam mengajar. Jangan orang disalahkan saja tidak ada solusi. Nah itu masalah. Banyak di kita ini masih banyak kita ibadah salah, teman kita salah, orang salah. Tapi kalau dikatakan salah saja, terus harus bagaimana? Gak diberikan jalan keluar. Nah ini yang problem. Ini yang masalah. Maka tidak cukup hanya menyatakan terus. Bahkan Rasulullah dalam hadis ini di akhirnya itu menasihati Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah bin Amr, iklan anali kulli hakim pakikulah di hakim hakom. Hendaklah kau berikan setiap hak itu bagian-bagiannya. Apa maksud setiap hak bagian-bagiannya? Kata Rasulullah, inna li ainika alaika hakun. Matamu punya hak dari kamu. Inna li ahlika alaika hakun. Keluargamu, istrimu punya hak dari kamu. Inna li badanaka alaika hakun. Badanmu punya hak dari kamu. Sampai Rasul mengatakan kepada rohika alaika hakun. Tuhanmu punya hak dari kamu. Sebab fakri kulladhi hakin hak.
berikanlah setiap hak bagian-bagiannya. Itulah namanya sikap adil dan sikap wasati, pertengahan di dalam ibadah Islam. Nah ini sekalian. Jadi adanya macam-macam ibadah dalam Islam ini bagi orang beriman itu melahirkan antusias. Coba aja kita lihat, mungkin dalam setahun orang lalai untuk sholat. Begitu datang Ramadan di mana-mana masjid penuh kan di sini Bapak Ibu? Penuh. Tapi biasanya berapa lama? Biasanya sepekan, 2 pekan. Kalau sampai akhir penuh juga, alhamdulillah luar biasa. Dari hikmah tasyri, hikmah syariat adanya variasi dalam ibadah itu yaitu istinabul malal, menghilangkan kejenuhan, kebosanan yang sering muncul dalam diri manusia. Maka datang musim Ramadan, dicas lagi iman kita segar, ya. Jadi iman sudah mengalami penurunan. Sama dengan batu baterai HP, Bapak Ibu sekalian. Batu baterai Bapak Ibu sekalian sekarang bulan, dan kemudian menurun sampai akhirnya drop, mati tuh HP, nggak ada sinyalnya. Iman kita juga begitu. Iman manusia juga begitu. Ada kalanya mengalami naik, pasang, ada mengalami. Nah, untuk menjaga stabilitas ini, Allah siapkan penyegangnya. Casannya ini banyak. Casannya sholat, casannya sahur, dan jangka haji. Musim sahur berakhir, selang sebulan setengah masuk apa? Musim kurban, semangat lagi, suasana baru lagi. Ini menunjukkan Islam itu yang mendesainnya, yang membuatnya bukan manusia. Coba kalau Nabi Muhammad yang menciptakan Islam, pasti membosankan ibadahnya juga. Betul nggak? Kalau ciptaan manusia, tapi karena ciptaan Allah betapa sempurnanya ibadah saja, semua aspek ada, menyebabkan orang itu selalu gembira, selalu antusias, selalu semangat setiap datang ibadah yang baru. Ada orang yang suka sholat setiap hari, suka seminggu sekali, nggak suka seminggu sekali, masih ada setahun sekali. Gitu. Ada saja itu membuat orang itu antusias. Ini cara Allah menanamkan iman dalam. Nah, untuk menjaga stabilitas iman kita untuk terus kokoh kuat ini, itulah ibadah. Makanya ya ayuhan syukur. Nah, sahur ini lebih istimewa lagi, karena dia yang langsung menghantarkan la'allakum tattaqun. Memangnya kenapa Ustaz kita itu perlu takwa? Kan takwa sekarang mesti dipelesetkan, takut sama yang tua. Itu mah takwa yang disukai ibu-ibu kan, paling tidak disukai bapak-bapak. Takut sama yang tua, sehingga tidak mau lagi larak kiri kanan pada yang muda. Nah, kaitan sahur dengan takwa ini sekalian, ini tidak bisa dilepaskan dengan cas keimanan tadi. Karena orang akan sampai pada level ketakwaan ketika sinyal keimanan sudah full, sudah mantap. Memangnya iman itu ada tingkatan dan perbedaan. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu turun. Maka ketika cas full naik lagi, ketika kita terus dipakai ke HP, tidak dicas turun sampai drop, iman itu turun. Casnya iman itu, cakarnya iman itu adalah amalan-amalan sholihah, amalan-amalan baik. Yang dorongannya, yang dukungnya adalah ilmu. Tanpa dukung ilmu tidak akan ada amalan sholih. Nah, maka dalam ibadah itu pasti di dalamnya ada mengandung cas keimanan. Maka kalau ibadah tidak meningkatkan kualitas iman, itu perlu dipertanyakan. Berarti ibadahnya hampa. Ibadah munafik itu tidak meningkatkan takwa. Itulah kecaman Al-Quran kepada siapa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Berkata orang-orang Arab Badui,
kalau mampu. Saya juga mukmin. Tapi apa kata Al-Quran? Qul lam tu'min. Oh, katakanlah Muhammad, kamu belum beriman yang sebenarnya. Walakin qul aslamna, tapi katakan apa? Cukup baru Islam. Loh, kenapa iman dan Islam sini dibedakan? Karena Islam itu ketundukan kepada Tuhan yang baru bersifat lahiriah. Belum menjadi orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, itu sudah mungkin. Tapi kalau sudah muslim ya. Karena keimanan tidak hanya terkait dengan amalan zahir, amalan batin, tidak hanya itu. Sebab banyak amalan zahir yang ternyata bukan dasarnya iman, tapi dasarnya tidak. Dasarnya pamer, dasarnya terbawa arus kebiasaan. Begitu pamernya nggak ada, rianya nggak ada, kebiasaan nggak ada, hilang juga ibadah dari orang itu. Nah, inilah belum jadi jaminan. Kata Al-Quran, kamu itu kan rajin sholat puasa, tapi kampung kamu pada sholat kan? Iya. Kalau di kampung kamu pada nggak sholat, kamu nggak sholat kan? Katakan kamu baru menyerah, kamu baru Islam. Walau yang punya iman bikum, hak iman yang sebenarnya belum memegang di hati kamu. Berarti iman itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, dan setiap ibadah kata tujuannya untuk mencas iman, memantapkan iman. Apa di antara ciri mantapnya iman? Yang susah. Iman yang bagaimana yang mantap sampai menuju ke takwa. Tentu kita tidak akan memahami kalau kita tidak menghubungkan dulu relasi iman dengan takwa. Tidak setiap muslim mencapai derajat mukmin. Tidak setiap mukmin mencapai derajat muttaqin. Kalau di sufi ada jenjang-jenjangnya ya, makom-makomnya. Cukup makom kita makom Al-Quran, makom muslim, makom mukmin, makom muttaqin. Yang muslim disuruh beriman. Berarti banyak yang dohirnya muslim belum beriman beneran. Yang mukmin banyak disuruh bertakwa, menunjukkan banyak yang sampai derajat iman, namun belum mencapai derajat muttaqin. Coba bapak sekalian, berapa puluh ayat dalam Quran orang mukmin selalu dipanggil agar takwa, betul nggak? Berapa ayat dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Coba berapa ayat seperti itu? Kenapa orang mukmin selalu diseru taqullah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang mukmin, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Berkata yang lurus. Berarti banyak mukmin berkatanya belum lurus. Belum sampai takwanya beriman. Qulu qawlan sadida. Yuslih lakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Cari pergaulan dengan orang jujur. Masih banyak orang mukmin bergaulnya dengan burao. Apa itu burao? Jadi ternyata orang mukmin itu bergaulnya saja ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah. Dan hendaklah kamu selalu perhatikan apa yang telah kamu kerjakan. Ciri orang mukmin yang menuju takwa adalah selalu mengevaluasi diri. Apakah saya sekarang lebih baik dari kemarin atau tidak? Apa yang saya lakukan besok? Apakah semua mukmin sampai begitu? Belum semua. Makanya yang mukmin masih dipanggil untuk jadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya. Nah, saum ini ibadah yang paling dekat dengan takwa. Kenapa? Karena di dalam saum ini ada satu makom keimanan yang tertinggi yang itu tidak mudah diraih di ibadah yang lain, tapi ada dalam saum. Makom apa coba bapak sekalian? Makom iman apa yang ada dalam saum yang mengantarkan ke takwa? Nanti kita akan lihat relasinya, kaitannya dengan takwanya. Kenapa hanya ada di saum? Takwa itu, sebelum kita mengetahui ya, makom apa itu dari iman yang menyampaikan kita. Takwa itu
Memang sangat luas maknanya, sangat kompleks definisinya Bapak Ibu. Karena itu saking luasnya suka disederhanakan oleh ulama, tapi itu mengambang rasanya itu. Takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan menjadi dalam itu. Imtisal awamirihi wal jinabu nawahi. Laksanakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Sederhana, tapi belum tergambar. Belum tergambar. Kenapa? Karena takwa itu sendiri dari kalimat takwa ya tapi itikoan dari kalimat wikoyatan. Wikoyat itu baru artinya tameng. Tahu nggak tameng itu? Perisai. Nah, kalau di zaman tradisional orang berperang itu pasti bawa tameng, perisai, dipegang tangan kiri. Nah itu ada bentuknya bulat, kayak nyirup itu apa? Nampan. Untuk dipegang tangan kiri bisa dibaca supaya kalau dipanah, tombak, di bujang pedang, di kaki itu namanya perisai. Di tangan kanannya ada pedang atau tombak, itu orang berperang. Dari kalimat wikoya, nah dalam bahasa Arab diambil dari ittaqo ya taqi. Jadikan itu perisai gitu. Jika kita kerja mutaati, jika mutaati ittaqo ya taqi. Jadikan sesuatu sebagai perisai. Arti orang menjadikan perisai itu arti melindungi diri. Jadi arti esensi daripada bertakwa sikap waspada, sikap hati-hati dari terjadinya malapetaka kepada diri kita, dari tertimpanya serangan musuh. Kenapa? Hidup ini dikelilingi godaan, cobaan, dan musuh, terutama syaiton minal jinnati wanas. Nah, itu dasarnya. Tapi kalau mereka begini kepanjangan menurut para ulama itu ya. Kita disingkat saja takwa itu laksanakan yang diperintah, juga tidak. Karena kalau mereka ini panjang, maka saya juga mereka di sini jihad kan, betul. Kalau nggak di jihad ya boleh. Nah, karena takwa ini prinsipnya adalah kehati-hatian, kewaspadaan. Itulah sikap seseorang itu selalu, kalau bahasanya antisipatif, selalu waspada menjaga sesuatu yang buruk, jangan menimpa. Ciri mukmin itu antisipatif dalam hidup, tidak pernah berkata kumangke wae lah, tidak pernah berkata kumangke, tapi dia kumaha. Nanti bagaimana? Tergantung nanti adalah serah, bukan begitu, tapi nanti harus bagaimana? Itu jadi orang selalu waspada. Inilah inti daripada dialog Umar bin Khattab dengan dengan Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan kalimat muttaqin. Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, ma huwa taqwa? Wahai Ubay, menurut kamu apa sih takwa itu? Ini yang berdialog Bapak Ibu bukan orang sembarangan. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab ini orang yang paling hafal Quran di antara semua penghafal. Semua sahabat hafal Quran, tapi yang paling mungkin hafal itu Ubay bin Ka'ab. Yang paling hebat orang yang paling disukai Rasul membaca Ubay bin Ka'ab. Makanya salah satu ahli Quran di sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Jadi yang dialog ini pembesar-pembesar pendapat dalam bidang ilmu. Kata Ubay, ya Amirul Mukminin, amma salat tatwali pada syauqi. Orang alim ditanya begitu, jawabannya dengan balik bertanya. Karena tahu Umar ini bertanya bukan tidak tahu, tapi adalah untuk mengasah ilmu. Menurut kamu apa sih hakikat apa? Ubay bin Ka'ab bertanya, wahai Amirul Mukminin, pernahkah kau berjalan di suatu jalan yang penuh duri, penuh onak licin lagi? Gimana caranya supaya tidak jatuh dan duri? Gimana? Dijawab ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, samartu wajtahan. Kalau aku berjalan di jalan seperti itu,
pasti aku akan waspada, hati-hati, dan pasti aku akan bersungguh-sungguh berkonsentrasi penuh, tidak akan main-main. Coba Bapak Ibu, kalau kita berjalan di jalan yang penuh duri, licin, gelap, bagaimana kita jalan? Ekstra hati-hati. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Fadzalika taqwa," itu tuh takwa itu. Kehati-hatian, kewaspadaan. Dari hati-hati inilah orang jadi tidak sembarang berkata. Jadi kaulah bisa tidak sembarang berbuat. Wa tandur nafsuma pada. Ini tidak sembarang berbuat bertindak apapun. Bukan sembarang. Hati-hati, tapi hati-hati yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang dihadapi bencana yang sungguh-sungguh bukan main-main, yaitu menghadapi bencana neraka. Makanya terkadang takwa dihubungkan ke Allah, terkadang takwa dihubungkan ke neraka. Yaitu fattaqullah mastata'tu, takwa kepada Allah sekemampuan. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijab. Takwa kamu neraka loh. Kenapa takwa itu dan neraka? Kan begitu. Kalau fattaqullah, takwalah kepada Allah, di dalamnya itu ada makna yang tersisip, yaitu takwalah kamu kepada azab Allah akibat pelanggaranmu. Karena Allah tidak akan pernah mengadab tanpa kamu melanggar. Maka takwa kepada Allah, hati-hati kamu dalam berkeyakinan, dalam berpikir, dalam berbuat, berkata, jangan melanggar ketentuan Allah, nanti kamu kena azab. Itulah takwa namanya. Kalau ke neraka langsung patah benar, takutlah kamu ke neraka. Yaitu hati-hatilah kamu dari terjerumus dalam neraka. Maka dalam Al-Quran takwa dihubungkan ke Allah dan takwa dihubungkan ke neraka. Karena esensi takwa adalah kehati-hatian pada takwa. Pertanyaan mendasarnya Bapak sekalian, dari mana manusia memiliki sifat kehati-hatian hati? Kehati-hatian hati itu memiliki hati yang hati-hati, memiliki jiwa yang waspada. Dari mana munculnya jiwa? Karena makrifat, pengetahuan apa yang akan terjadi saatnya saya melanggar. Kedua, karena tahu saya selalu ada yang mengawasi, saya ada yang mengontrol, ada yang melihat. Kenapa penjahat ketika ada polisi tidak ada hati? Kenapa pencuri ketika ada polisi tidak mencuri? Kenapa? Karena tahu ada yang mengawasi. Memangnya kenapa kalau ada yang mengawasi? Karena tahu kalau ada yang mengawasi ditangkap bisa dihukum. Jadi karena tahu, makrifat. Kenapa kita takwa tidak melanggar maksiat? Kenapa kita takwa tidak berbuat durhaka? Karena kita tahu apa dampak dari kejahatan itu. Yang kedua, karena kita tahu ada yang mengawasi kita. Kalau hanya sekedar tahu apa dampak dari kejahatan, orang masih sudah melanggar, gampang dengan hawa nafsu. Betul nggak? Apakah orang yang mencuri tidak tahu bahwa itu buruk? Tahu nggak? Tahu. Kenapa dilanggar? Ya karena hawa nafsu kan. Sama, kita juga suka melanggar di jalan raya kan ya, melanggar. Tapi larangan itu udah polisi kan ya. Karena tahu tidak besar bos sekarang mah ya dinaikkan. Begitu tangguh udah di depan lain ya, lampu jalan raya. Kalau keren jahatnya mah dari 14 saja di depan lampu jalan saya. Karena apa? Wah ada polisi. Nah, jadi kita melanggar karena kita tahu tidak ada polisinya. Begitu lewat polisinya nomor dari bawah pohon dulu. Dari balik setempat, aduh siap. Kata polisi, maaf ibu, ibu tidak tahu itu lampu merah bu? Tahu pak. Kenapa aku melanggar? Ibu tahu hukumannya tahu. Kenapa melanggar? Tidak tahu ada bapak. Kan gitu
apa namanya hibah, tahu. Kita tahu dosanya meninggalkan orang, tahu. Kita tahu dosanya nomor, tahu. Kenapa dilarang? Tidak tahu Allah mengawasi. Masa tidak tahu? Bukan tidak tahu, tapi tidak menyadari. Nah, kalau tahu tidak merasa. Kalau Pak polisi boleh tidak tahu Pak polisi. Tapi masa kalau tidak tahu ada Allah? Berarti bukan masalah tahu kalau kepada Allah, tetapi merasa tidak ada Allah menyakitkan saya. Itu problem keimanan namanya, Bu. Itu problem akidah namanya. Sama seperti kita ngadain akidah yang di sekolah, Bapak sekalian. Saya pernah memegang mata kuliah akidah di rumah ini. Jadi saya sendiri, Bu, ternyata susah menanamkan akidah, bukan mengajarkan akidah. Kalau mengajarkan gampang, anak-anak sampai 10 semuanya nilainya, Bu. Tapi menanamkannya kosong. Aduh, ini merasa sudah saya nggak sanggup mengajar akidah. Mending ada pikir aja, pikir mah gampang. Kalau sholat apa obat kalau akidah. Karena bukan ditanya, tahu nggak sifat Allah Maha Esa, bukan itu akidah, itu mah pengetahuan akidah. Tapi bagaimana sikap seseorang setelah tahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, itu yang benar. Saya sampai pernah nyoba anak ujian, tidak boleh ada yang nyontek. Tidak boleh merasa hanya dengan Ustaz, karena itu Ustaz dengan soal mau keluar, sudah dibuat soal untuk dibagikan keluar diintai, Bu, hanya berapa orang yang nyontek. Gagal saya mengajarkan akidah. Gagal nggak, Bu? Gagal mengajarkan akidah. Ngapain lapor ke 9, 10, 9? Aduh ya Allah. Boleh tinggal di keluar saja. Itu tidak ada lagi. Nyaron PKB. Susah itu ini menanamkan akidah, bukan mengajarkan akidah. Jadi saya akan katakan kalau berhasil kita mengajar akidah, kalau kita ujian kita, ulangan kita, sudah nggak perlu ada ustaz lagi kelas, nggak perlu ada lagi pengawas kelas. Bukan ini mah, alhamdulillah ustaz, nggak ada yang ngontek satupun. Pengawasnya berapa? 4 orang. Pesertanya berapa? 4 orang juga. Belum lolos akidah. Ini krisis yang dihadapi umat manusia sekarang ini, Bu. Ini problem. Yaitu hilangnya merasa Allah mengetahui, merasa Allah mengawasi, bukan mengetahui Allah mengawasi. Inilah yang hendak ditanamkan oleh Allah kepada kita melalui saum ini. Coba kalau kita sedang saum, tidak dibawa rasa Allah bersama kita, sanggupkah kita bertahan, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai mati? Sanggupkah? Tidak sanggup. Kenapa kita bertahan lapar pada laut? Karena yakin Allah bersama saya, Allah mengawasi saya. Nilai ini yang harus terus kita bawa di luar saum, terus kita bawa di luar ibadah saum. Dan itulah puncak makom ketakwaan atau keimanan dengan kesadaran maknya Allah, rasa bersama dengan Allah. Dan itu ada di dalam saum. Taruhlah kalau sholat rasa maknya Allahnya itu bergonjang-ganjing. Ketika mau sholat sudah niat mau ikhlas, tangan ikhlas, bacanya sudah yang pendek-pendek ikhlas. Gitu kan? Kalau ikhlas maka bisa perlu banyak, perlu lama. Kalau lama pasti nggak ikhlas, tapi sebentar aja. Allah mau baca keluar, tiba-tiba datang mertua dari belakang ikut berjamaah, berubah dari ikhlas dari batas apa sih? Jadi panjangnya sedikit, Bu. Kenapa? Kenapa tadi mau ikhlas? Dikirain tinggal ada makmum. Kenapa bisa berubah sholat kita? Kenapa sampai jadi berubah? Ternyata kita bisa didorong sholat kita
niat yang sama yang harus riyadil ibadah. Ibadahnya mah karena Allah, tapi memanjangkan bacaannya karena siapa? Karena uang gitu. Tahu sih kali. Sedekahnya mah karena Allah, tapi memperbanyaknya karena televisi. Doanya mah ikhlas karena Allah, tapi nangisnya mah karena disorot oleh kamera. Itulah ibadah kita. Banyak dipengaruhi ke pameran-pameran. Karena itu semua ibadah bisa dimanipulasi. Ikhlas yang kecuali puasa. Coba manipulasi ibadah puasa dulu. Ya. Kalau Rasulullah sebaliknya niatnya mau panjang, begitu banyak jamaah jadi pendek terus. Orang sebaliknya niat mau pendek jadi panjang kata jamaah. Kalau Rasul sebaliknya, apa usah jangan ngarang-ngarang. Hebat hadis di bab itu. Dalam Sahih Bukhari bab sholat itu diceritakan karena Nabi lawabitu an utawmilas sholat. Aku sudah merencanakan ingin memanjangkan sholat kata Rasulullah. Tadi aku tuh mau panjang sholat tuh. Pasami itu buka asobi. Tapi saya dengar ibu-ibu bawa bayi di masjid nangis anaknya. Mau puas itu sholat, maka aktivitaskan sholat tuh Rasulullah gitu. Niatnya mau panjang karena banyak jamaah jadi diringkas. Apalagi jamaahnya ibu-ibu. Makanya di masa Nabi bapak-bapak pasti senang kalau ada ibu ke masjid ya. Kenapa? Pasti Rasul jadi singkat sholat. Kalau nggak ada ibu-ibu panjang sholatnya Nabi itu. Yang mana panjangnya Pak Ustaz? Rasul pernah ibu surat sekaligus rakaat. Satu surat tuh. Siapa yang bercerita? Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bercerita. Apa ceritanya? Aku pernah sholat di belakang Nabi, sholat malam lagi. Rasulullah berdiri di rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling tidak 100 ayat. Kan Al-Baqarah berapa ayat itu? 280. Nah, apabila hafal jumlahnya, minimal jumlahnya itu hafal ya. Yang hafal ayat itu udah jumlahnya 280. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling 300 ayat ya Rasulullah gitu. Udah 100 lewat tuh, kok lewat? Paling juga 200. Sudah 200, lewat juga. Sampai tamat tuh. Kalau karena Abdullah bin Mas'ud, gak apa-apa lah. Satu surah aja bakal. Ternyata Rasulullah nyambung kali Imran tuh. Allah Rabbi. Kalau jamaah lihat saya kayak begitu pada berubah. Pasti musuh itu masjid itu. Karena aku lebih masuk, pasti 100 ayat kali Imran. Ternyata tidak. Rasulullah selesaikan Ali Imran langsung ke An-Nisa. 3 surah dulu, kira-kira berapa yang diikutinnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai terbersit di hatiku perasaan buruk. Ditanya oleh muridnya, apa tuan perasaan buruk? Mau kabur? Dia ternyata bukan kita saja yang mau kabur. Sahabat berapa? Mau kabur. Begitu tuh. Jadi kalau Rasul memanjakan, jadi pendek. Makanya Rasul murka marah kepada Mu'adz bin Jabal. Karena nurutin Rasul panjang-panjang bacanya, nggak lihat jamaahnya. Jadi Rasul selalu memperhatikan situasi kondisi. Panjang itu kalau semua bapak-bapak, semua sehat, semua mukmin kuat. Kalau ada ibu-ibu, apalagi punya anak, cepetin Rasul. Makanya senang kalau ada ibu berjamaah di masjid itu. Karena gak bakal lama di Rasul. Ini menerangkan fikihnya apa Bu? Ibu-ibu juga berjamaah di masa Nabi, mengharapkan ibu berjamaah. Mu'adz bin Jabal sebaliknya Bu, sholat isya bersama Rasulullah. Rasulullah baca Al-Baqarah. Selesai sholat isya pulang ke kampungnya, naik kuda, kurang lebih 7 kilo. Tidak diangkat.
dianggap sahabat sekeliling Masjid Nabawi di rumah ada berjamaah jawab tidak perlu gawe. Emang dianggap sahabat para pengangguran itu? Jangan dianggap itu suatu pengangguran. Mereka profesinya macam-macam. Dan rumahnya jauh-jauh. Awal rata-rata sahabat tinggal di awal itu pinggiran pertama itu 5-7 kilo. Maka Mu'adz bin Jabal selesai berjamaah Isya dengan aku cepat-cepat pulang. Tidak sholat di situ. Kenapa? Dia imamin kampungnya. Di kampungnya jamaah udah nunggu. Mu'adz bin Jabal sholat lagi dulu, sholat Isya, niatnya sunnah. Makmumnya niatnya apa? Wajib. Boleh nggak makmum dan imam beda niat? Boleh nggak? Boleh. Apa dalilnya? Ya ini. Mu'adz bin Jabal imamin di kampungnya niatnya sholat sunnah karena dia masih sudah wajib. Jamaahnya niat wajib sholat. Suatu malam Rasul baca Al-Baqarah, pulanglah ke kampungnya. Udah lama tuh para sahabat nungguin Mu'adz, ngimamin lah Mu'adz, ngikuti Rasul baca Al-Baqarah juga. Ada seorang jamaah kok banget tinggal kerupuk. Akhirnya mundur sholat sendirian. Setelah sholat sendirian, pulang. Orang lain baru 2 rakaat mau pulang. Selesai sholat, dilapori oleh teman dulu. Wahai sahabat Rasul, tadi teman di samping saya sholat sendirian pulang. Kata Mu'adz, siapa itu? Orang yang memisahkan itu jamaah itu munafik. Marah Mu'adz, munafik dia. Disampaikanlah ke orang, kamu tahu nggak? Tadi Mu'adz mengatakan perilaku kamu itu munafik. Kaget orang, masa itu orang munafik? Tidak enak hati orang ini, langsung ngambil kontaknya, pergi ke Rasulullah. Rasulullah, saya sangat tersinggung disebut munafik oleh sahabat Mu'adz. Apa penyebabnya Rasulullah? Gara-gara saya mengurutkan diri dari sholat berjamaah. Kamu kenapa mundur diri berjamaah? Kan harus bagi, jangan lupa rokok. Wahai Rasulullah, saya ini seorang pelayan majikan saya, tugaskan saya untuk menyirami kebun. Saya nyirami kebun kurma itu malam hari, tidak bisa siang hari karena panas. Dan saya menyiram kebun itu pada sholat Isya. Lalu Mu'adz bin Jabal datang mengimami kami baca Al-Baqarah. Saya tidak kuat dan tidak sanggup untuk ikuti karena tugas saya. Saya menyegerakan, dia malah menuduh saya munafik. Rasulullah berdiri, nyuruh sahabat, panggil sekarang ke Mu'adz. Begitu Mu'adz dipanggil di hadapan Rasulullah, Rasulullah sebut, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun 3 kali. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin berbuat fitnah? Apakah kamu hendak membuat fitnah? Apakah kamu hendak membuat fitnah? Ada apa wahai Rasulullah? Kata Mu'adz, itu tiba-tiba aku tanya begini. Kalau kamu mengimami orang, ya Rasulullah, lihatlah jamaahmu. Di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada ibu-ibu, ada pekerja, ada musafir. Maka bacalah oleh kamu bacaan sholat yang mudah dan ringkas untuk jamaah. Kata Mu'adz, demi Allah, saya tidak pernah menyesal melakukan sesuatu sejak keislaman saya kecuali kali itu kan saya telah berbuat melanggar. Jadi sahabat mampu melanggarnya saja melaksanakan sunnah. Itu sahabat. Fokus melaksanakan sunnah melanggar. Bukan sunnah yang dilanggar, tapi tempatnya yang tidak sesuai. Itu sebabnya saya pernah membuat artikel bahwa jangan melaksanakan sunnah itu menimbulkan fitnah. Jadi ternyata fitnah itu bukan hanya kemaksiatan, bukan hanya perbuatan dosa, bukan hanya mengingkari agama. Kita berbuat benar, menerapkan sunnah yang baik, namun caranya tidak tepat, tempatnya tidak tepat, bisa menimbulkan fitnah. Contohnya, sholat berjamaah dipanjang-panjangkan,
tidak dilihat siapa jamaahnya, itu namanya memfitnah jamaah. Orang jadi benci sholat berjamaah, bencinya ke imamnya, masjid ikut dibenci, begitu kan? Iya. Bencinya ke imam, Allah ikut dibenci. Itu sifat manusia juga begitu. Kayak kita ada ya gitu. Kenapa itu aku karena naosnya itu kakak MC-nya dulu beda. Aku mah tuh kakak MC naos. Nah, pada MC-nya eta mah abi mau. Eta tapi sifat jasmani betul kan? Aku enggak boleh dengerin MC-nya. Dengerin ustaznya saja. Pokoknya nggak senang kalau nggak senang ke orangnya, jadi nggak senang tempatnya, jadi nggak senang ke masjidnya. Maka itulah hati-hati dalam dakwah. Terkadang banyak orang tidak suka kepada sunnah, tidak suka kepada ajaran Islam yang benar. Ternyata bukan benci kepada Islamnya, bukan benci pada sunnahnya, benci kepada yang membawanya. Itu tuh hati-hati. Ternyata lain benci kapal sahabat Islam saya kadang benci kapuran atau mencontohkan persatuan Islam, kerjanya perseteruan. Ibarat itu tahu ada jaga yang baik itu harus ditampilkan dengan orang baik, karena yang baik ditampilkan orang buruk. Yang baik itu jadi polis buruk. Nah itu masalah. Seperti jihad ini, jihad itu kalimat mulia dalam Quran dan Sunnah. Ketika ditampilkan oleh teroris, jadi rusak nama jihad itu. Persatuan Islam ini ajaran yang mulia. Ketika kita tampilkan dengan cara yang kurang simpati, jadi dibenci. Padahal kita membenci persatuan Islam, membenci jihad. Inilah cara Rasulullah mengajar kita. Nah, kembali kepada tadi tentang jadi puncak makom iman yang kita diraih dengan saum ini adalah sampai kepada rasa Allah bersama kita. Kira-kira kata bahasa Qurannya merasa Allah bersama kita apa dengan bahasa Al-Quran? Ma'inya innallaha ma'ana. Makna Tuhan ini yang saya selalu selalu hayatkan ketika masuk di pondok. Yang pertama kali asing itu BAT. Jadi sini BAT bisa lihat anak-anak ya, kalau mau belajar apa BAT itu? Jadi setia santri ya Bu ya. Ada jadi setia santri. Dulu saya tidak paham karena tidak pernah diajarkan kenapa mau belajar itu harus BAT dulu, harus jadi santri dulu. Ubayimu ustadi, aku berjanji pada guruku, aku tidak aku akan taat guru pada guru. An ahtarima ustadi, aku akan muliakan guru. An abirro walidaya, aku berbuat akan nempel pada di kurma. Yang satu harus dibacain gitu ya, Bapak Ibu yang pernah disangka. Cuma itu saya belum pernah tahu apa sampai ujung dari banyak itu apa? Ma yakunu min najwa salasatin illa wala khamsatin illa wasalisu wala adna min dzalika wala aktsara illa wa ma'ahum ayna ma kana masyaallah. Itu disimpan di bait terakhir sebagai kunci bahwa apa yang kita katakan bukan hanya dari lisan. Di dalam kamu berkumpul bertiga membicarakan kebaikan atau keburukan, illa walau ingat Allah yang tempat. Walau saat ini tidak kamu berkumpul berlima, kamu membicarakan keburukan atau kebaikan, illa puasa disebut Allah yang keenam. Wala anna dzalika wala aksara illa wa ma'ahum aina makan. Kamu tidak sendiri, tidak juga banyak seperti ini, kecuali Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Inilah kata kuncinya, ma'iyah. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Coba kira-kira kalau rasa itu sudah menghujam di jiwa kita, jadi apa kita kira-kira? Jadi Superman dulu, manusia hebat, manusia super, pasti. Kalau orang sudah memiliki mahkota
iman ini makniyatullah mahkota iman. Ia tidak perlu jadi jabatan apapun, tidak perlu menyandang gelar apapun. Ia menjadi orang yang paling hebat di dunia. Innallah. Dari pengecut bakal jadi pemberani. Dari orang yang suka sedih jadi orang yang selalu gembira. Orang yang selalu malas, orang yang selalu muncul berhasil. Tidak pernah ketakutan dalam kesendirian, tidak pernah sombong takabur dalam keramaian. Inilah yang sedang Rasulullah kepada kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama. Ini kata kuncinya, bahwa saum ini saum ibadah yang paling potensial menghantarkan seorang hamba mencapai derajat innallaha ma'ana. Kan itu pesan Nabi juga kan? Kalau kamu sedang saum kata Tuhan gitu, lalu seseorang memaki kamu, seseorang mengajak kamu berantem, katakan fakul finisol. Saya sudah tahu, bukan ya besok kalau ada saum dah ya, ayo mau ditahan. Bukan begitu, tapi artinya masa seorang saum harus meladeni yang begitu. Inilah nilai akidah yang terdapat di dalam ibadah saum. Maka pantas nanti para alumnus saum itu menjadi para muttaqin. La'allahum yattaqun. Kalau sudah muttaqin jadi manusia super, tidak akan terkalahkan dengan kesusahan, tidak akan terkalahkan dengan kesedihan, tidak akan terkalahkan dengan musuh sebanyak apapun. Dia menjadi orang yang kokoh, kuat, tegar, berani. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Muttaqin itu jadi Allah. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, segala problematikanya diberi solusi. Jadi orang takwa itu cerdas. Wa yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa takwa kepada Allah, kesulitannya menjadi kemudahan. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Siapa bertakwa kepada Allah, hapus semua dosa-dosa. Kenapa? Orang takwa mah tak melanggar hajat mual ayat. Orang takwa mah mual betah dina kamaksiatan, pasti begitu maksiat sadar wala musiru 'ala ma ma'ahu wa hum ya'lamun. Dan setelah itu kata Allah, wa may yattaqillah yu'adzim lahu ajra. Siapa bertakwa kepada Allah, dilipat gandakan pahalanya. Inilah sebabnya ya Bapak Ibu, kenapa saum pahalanya tidak terbatas. Karena saum itu wujud dari takwa. Innallaha ma'ana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah mungkin yang dapat saya sampaikan sesuai dengan permohonan panitia ini. Kita menggali hikmah yang terdalam daripada saum ini. Mudah-mudahan di hari yang ke-20 ini kita masih diberi kesehatan, dapat kita kepada Allah Ta'ala. 20 yang sedang kita jalani menjadi simpanan pahala kita, dan 10 hari ke depan dapat kita optimalkan sehingga benar-benar tujuan daripada saum lahir itu tercapai oleh kita, sehingga menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak terkalahkan oleh problematika kehidupan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Allahu ja'alhu lana ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawan tos diugikeun ku Ustaz Ibu Jentrena Ibu Pak. Jadi iman heula, Islam heula Bu. Islam heula. Pak, iman heula, Islam heula. Wah, ini sampai sisi dua madhab Ustaz. Islam
Tapi langsung usaha jadi Islam pula, ya. Sebab tongwakan itu ke Islam iman, namun kan, nah, jadi Islam pula. Terus dina saumah nu dipanggil teh ya ayyuhalladzina amanu. Mata bapak-bapak ibu-ibu tong kaget, kamu di jalan sebelumnya bapak-bapak siang-siang dulu. Dan ketika ditanya mah agamana Islam. Nah, tersebut sabab dipanggil can iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tahu alhamdulillah itu terus iman namanya. Tinggal di bulan Ramadan digodok naik levelnya jadi takwa. Jadi begitu mah Islam iman naik jadi takwa. Mudah-mudahan orang sadayana jadi takwa. Dan tadi Ustaz sebetulnya ayo Rasulullah ayo syukur wae, ayo takwa ayo sadetik wae termasuk di bakso 25.000 sadetik kurang. Ngemutan memang ngemutan ke mulai dibayar. Saya jadi tutup palingnya bini ayam bagi tarusin dan Ustaz maaf ibu kasih sana. Cuk. Wah, Ustaz. Kurang aja langsung kan. Pamit ayam pamit saya itu juga hatur nuhun nahan nuhun ka anggota Persatuan Islam NCEG anu tos ngarojo kana ieu kegiatan. Insya Allah kegiatan ini terus berlanjut, tidak hanya sebatas sasi Ramadan, tapi dari tiga dakwah, dari tiga riana pun insya Allah akan terus berlanjut. Ngomong berapa doakan, mudah-mudahan kantor PC sareng masjid sing enggak rese, supados kurang biasa di angin kegiatan punya nyata tema PC dari kantor mah pemuda transversisti dari kantor ininya kegiatan sedayana ininya aku usul ke ketua PC mudah-mudahan ngaos minggu nanti tiap mingguan insya Allah ya. Atau nuhun Ustaz anu tos ngajukeunana ditutup bae doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak teman-teman kalau bapak-bapak anu lebet karena gerai jahat punten henteu kayak ulama heula dari tanah panitia gerai jahat mereka. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sejarah Bogor. Belajar dari kemarin. Maka pada jasa dibayar ke ayeuna ka panitia.